Allahu Akbar. Oke. Aduh, Margaretol. Ini mantanmu Daniel, bagaimana sama itu? dengan Belum Daniel. selesai kau dengan mantanmu. Siapa? Si Margaret, belum selesai lagi kisah cinta kalian dulu. Udah kutinggalkan dulu di dekat kandang babi semoga. Daniel, Daniel. Halo, Ya, Islam Kristen, Dinda. um, Daniel. halo, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Kristen bang. Oke, sudah nyimak tadi diskusi kita, pertanyaannya. Ya, ini topik apa yang mau dibahas ini? Oke, perihal tentang aturan. Salah satu aturan yang mau kita tanyakan, adakah larangan dari Yesus yang melarang kalian untuk kawin atau nikah dengan mama kandung kalian? Ada atau tidak? Jika ada, kasih datanya. Hal yang tidak bagus itu untuk dilarang dalam kita bilang. Gak jelas orang muda. Yesus melarang hal-hal seperti itu. Yesus melarang. Ya, di mana tertulisnya Dinda? Kalau dilarang Dinda? Dalam kitab seperti teman-teman yang lain tadi dalam apa itu ulangan itu Imamat. Imamat. tadi itu sudah Iya, dikasih tadi dikasih data tadi Imamat 18:7. Di situ kan tertuliskan dilarang menyingkap aurat istri ayahmu, ya kan? Yang jadi pertanyaannya, kalau kau sudah nikahi mamamu, boleh nggak kau singkap auratnya? memangnya siapa yang nikahi? Nah, itu yang jadi pembahasan. Anda kan memfonis menikahi memang menikahi. Larangan menikahi, bukan larangan menyingkap aurat, gitu loh. Adakah larangannya? Daniel, Kalau omong kata nikah dalam Alkitab kata nikah, Anda aja yang buat kata nikah. Kalimat nikah. kau ingin saya tanyakan, adakah larangan dari Yesus untuk kau kawin dengan mama kandungmu? Adakah? Hah? Kata kawin tidak ada dalam kalimat dalam Alkitab, kata kawin tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Kita mengatakan yang serupa. Tidak ada larangan dari Yesus gitu loh. Maka karena tidak ada, berarti kan boleh gitu loh. Karena tidak ada. Enggak yang bilang boleh, tapi dalam Alkitab tidak ada itu kalimat seperti itu. Iya kan tidak dilarang, berarti boleh kan? Anda yang ngomong tidak dilarang kalimat kamu yang buat kalimat. Dalam Alkitab tidak. Oke, gini. Sekarang saya tanya, jika tidak ada larangan penggunaan narkoboy atau gini, tidak ada larangan untuk kamu main TikTok, boleh nggak kau main TikTok? Boleh nggak kau main TikTok? Boleh. Bang Faruk, Bang Faruk, oh Bang Faruk, Sesuatu yang Bang kamu edaku. Sudah kutinggalkan kok kemarin dekat kandang babi, kok naik lagi kok. Gimana kalimat yang kamu buat itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, tidak ada berarti boleh kan? Kalau tidak ada berarti tidak diperbolehkan. Itu standar ganda namanya. Anda yang membuat Itu namanya standar ganda. Tidak ada, tidak dilarang tapi tidak boleh. Kan? Sama halnya ketika polisi jalan. kalimat yang ditangkap kamu orang, buat itu digunakan tidak ada narkoba, dalam gitu. Alkitab. Jadi Iya, berarti boleh kan? Jadi gini Dinda. bagaimanapun Ketika polisi asumsi gitu yang loh. kamu buat dari kalimat yang kamu ada buat orang memaksakan menggunakan narkoba masuk dalam Alkitab tidak bisa karena memang itu tidak tercatat dalam Alkitab. Iya, dengar dulu apa ya. Sama halnya. Kamu bilang ketika boleh, pihak siapa yang kepolisian- memperbolehkan? Ketika pihak kepolisian
melihat ada orang Kamu yang memperbolehkan, Ya, kita tidak yang memperbolehkan. Bukan aku yang Wah, memperbolehkan. ngawur aja Tidak ada kamu. larangannya. Tidak ada larangannya gitu loh. Nah, sinyalnya ini lelet, sinyal lelet. Yo, Ini kan paham nggak ya maksud pertanyaan Bang Faruk? Yang Bang Faruk pertanyakan itu larangannya. Ada nggak larangannya? Ada pula siapa di bawah pertanyaan nggak nyambung kan? Ada pula pertanyaan nggak nyambung. Dan aja pertanyaan yang kalian salahkan. Ketika tersudut kan kalian pertanyaan yang kalian salahkan. Ini CR7 ini masih ada lagi ini. Pilih yang pinter bang, payahlah cari oten pinter bang. Ya halo. Halo. Ya gimana CR7? Kenapa aku ditendang tadi lo? Ya? Kau yang turun sendiri kok. Halo, Bang Faru. Jangan Selamat fitnah lah, siang. Bang. Jangan fitnah Selamat di sini, malam. saya nggak suka. Ini Ya Bang gimana Faru. apa jawabannya? Adakah Aku mau larangan tanya dari lo. Sedang Lo kok ada. bertanya? Ada larangan. Ya gimana tertulis larangannya Dinda? Kalau tertulisnya itu di Imamat 18 ayat 7 sampai 16 paling nggak. Itu kan ada Oke. larangan semua di situ. Itu larangannya kan menyingkap aurat, betul? Betul. Oke, ketika kau sudah nikahi mama kandungmu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Menikahi di situ tidak ada tertulis menikahi. Di situ jangan, di sini dengar dulu saya kasih tahu ya. Di ayat 7 itu mengatakan jangan kau singkap aurat ibumu, itu Iya. istri ayahmu, Iya. dia ibumu. Itu tertulis begitu. Itu kata Iya. jangan Oke. dirujuk, itu Oke. larangan. Oke, Maksudnya sekarang artinya saya itu, berikan analogi lagi. begini Bang Farud, dengar dulu saya Bodoh jelasin nanti. lah, gantian kita. Kan Bang Farud, masa kamu yang nanya saya jelasin, kan kamu kan tidak Sabar dulu, ngerti. gantian kita. Biar ku perjelas samamu makna pertanyaanku ini. Enggak kan Ketika bagaimana kamu- lo kan nggak Dengar tahu, lo nggak tahu, Ketika kamu tanya saya. belum, dengar dulu. Ketika kamu belum menikahi istrimu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Ya itu kan larangan, itu kan sudah tertulis jangan kau. Tidak, yang saya tanyakan, ketika kamu belum menikahi atau mengawini istrimu, boleh nggak kamu menyingkapkan aurat istrimu? Ya nggak boleh kalau belum kita Nggak boleh ya, nggak boleh, bagus. Nah, yang saya tanya, ketika kamu sudah menikahi istrimu, bolehkah kamu menyingkapkan auratnya? Kalau istri itu wajar karena sudah statusnya Sudah nikah. dinikahi, ketika istrimu sudah kamu nikahi, bolehkah kamu menyingkap auratnya? Itu yang menurut Bang Faruk menyingkap auratnya itu yang artinya kayak gimana? Coba kenapa? Nah di sini kan Masa jangan. menyingkapkan aurat pun harus diajarin lagi kau. Nah dengar. Aku jelas. Maksudnya gini, jangan ngomong terus lah. Maksudnya kita itu kan berdiskusi, mestinya logis biar orang-orang yang di bawah yang kurang mengerti itu biar tahu kan gitu. Nah, Ya udah, saya ulangi lagi ya. Ulangi. kalau Bang Faruk bilang di situ, maksudnya mengaitkan pernikahan dengan larangan itu tidak ada, maksudnya tidak ada kaitan. Kenapa? Loh. Di situ masuknya itu larangan. Kan maksudnya Abang Faruk bilang tadi gini. Bolehkah kalian mengawini ibumu? Maksudnya itu kan pertanyaan, itu kan sudah nggak keruan, itu pertanyaan Faruk itu nggak pernah Loh, berubah. kenapa nggak Formal kan keluar? gitu. Ini pertanyaan loh. Boleh Iya, atau tidak itu kan- boleh? Nah, itu yang saya mau jawab, mau jawab loh gitu. Ya silakan. Nah, di situ kan tertulis itu kata larangan semua, jangan maksudnya kau singkapi dari maksudnya saudara perempuanmu atau saudaramu, kan di situ ada larangan semua. Iya, Jadi iya. Di kita situ, ambil Pak. maksudnya kita Di jangan situ kan masuk- tertulisnya gini Dinda. Di situ tertulisnya dilarang menyingkap aurat atau dilarang menikahi. menyingkap aurat. Di situ Menyingkap, ada oke. larangan. Menyingkap ya, bukan menikahi ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu sudah menikahi ibu kandungmu yang sudah jadi janda, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Nggak boleh. Itu
Nah, itu standar ganda. Ini bukan standar ganda. Nah, Itu ini standar gini Bang ganda Farouk. itu. Gini Bang Farouk. Mungkin aku masih aku Kalau bantah, di satu aku bantah sisi Bang kau Farouk. akui sudah kau nikahi, di sisi lain kau bilang tidak boleh dibuka auratnya. Istrimu yang sudah kau nikahi, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Iya, kalau kita sudah statusnya menikah, Bang. Udah menikah kan, oke. Ketika sudah status mau menikah dengan mamamu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Terus di situ ada tertulis sudah, maksudnya boleh menikah dengan mama atau dengan ibu sendiri atau di mana? Itu datanya dari mana, Makanya Bang? saya tanya Coba cek. tadi, ada nggak Nah, larangan? kan di situ kan nggak ada. Di situ nggak ada tertulis. Hah? Di situ nggak ada tertulis. Ah, berarti gini nih, aku balik ini apa jawabannya Bang Farouk begini. Mungkin dari prinsipnya Bang Farouk atau logikanya Bang Farouk, bolehkah menyingkapi ibumu, maksudnya menyikapi ibumu atau menikahi ibumu, boleh nggak kamu? Nggak boleh, ada larangannya Nah, secara jelas dalam surah An-Nisa 23. Nah, Itu nah, perkara gini. yang diharamkan. Sekarang Nah, kamu, di situ kan nggak boleh. adakah Dengar, larangannya? ini seru loh guys. Dengar dulu. Ini seru Ada kalau di sebenarnya. Bibelmu, adakah larangan dari Yesus untuk kau menikahi mama kandungmu? Jawab. Ada. Di mana? Gini loh. Nah, gini Bang Farouk. Di situ tertulis di Imamat 18 ayat 7 itu sudah tertulis. Masih jangan kau suka apa maksudnya tadi itu? Menyingkap aurat. Jangan kau menyingkap aurat ibumu. Itu menyingkap saja sudah larangan, apalagi menikahi. Itu kita Oke. maknai di situ. Oke, saya berikan Nah, yang analogi. kedua, dengar dulu. Saya berikan kamu analogi. Ya. Dengar dulu, jangan potong Bang Farouk. Kita kan Ya, dengar dulu. biar kita sama-sama paham gitu. Ya, ini aku diskusi. Anda aja yang pura-pura tidak paham guna menutupi kesesatanmu. Dengan kita sendiri tapi aku lebih paham. Pertanyaanku ini sederhana gitu loh, tapi kok sulit memahaminya. Yang saya tanya, Sebenarnya yang bodoh ini yang bodoh aku apa kamu loh? PR, sabar dulu, gantian kita. Karena memang kalau tema ini yang diangkat kejang-kejang kalian. Aduh, Ya, enggak saya ada gitu. tidak Enggak pernah tahu. kejang-kejang loh, Di guys. dalam Imamat 18:7, dengar dulu sih, di dalam Imamat 18:7 memang ada tertulis larangan menyingkap aurat istri ayahmu. Tapi tidak ada larangan untuk menikahi. Yang jadi pertanyaannya, ketika ayahmu sudah meninggal, boleh nggak kamu menikahi ibu kandungmu? Kalau tidak boleh, di mana larangannya? Kalau ibu kandungmu sudah kau nikahi, otomatis jangankan menyingkap auratnya, kau obok-obok pun tidak boleh. Gitu loh. Kalau memang tidak boleh menikahinya, mana datanya? Yang saya minta data larangan menikahi atau mengawini, bukan menyingkap aurat. Gitu loh. Silakan Dinda CR. Oten kepanasan nih. Wah. Silakan CR7. CR. Halo CR7. Kok dimatiin mic-nya, Bang? Aku nggak ngomong loh dari tadi, memang aku mendengar. Aku mendengar dari tadi. Sebenarnya aku nggak mau, maksudnya kalau Bang Farouk lagi ngomong itu aku lagi diam dengerin gitu, baru aku bantah gitu. Ya, dijawab silakan. Mungkin di Al-Quran, maksudnya di Quran Anda itu kan ada tulisan jangan menikahi, kan ada datanya di situ. Nah, di Bible ini apa Kristen, di situ tertulis bahwa di Imamat 18 itu artinya ayat 7 itu larangan, jangan maksudnya Bang, pertanyaannya itu larangan dari Yesus. Kan Tuhan kamu Yesus. iya memang Tuhan Yesus. Berarti Yesus sudah ada di imamat. Itu kan dia datang untuk jangan lari dulu ke sana, Bu. Nanti panjang lagi Loh, kan dari kita kali lagi. Gitu. Adakah larangan dari Yesus kau tidak boleh kawin dengan emakmu? Karena Tuhan kamu Yesus. Imamat itu kitabnya Musa. Tuhan dia bukan Tuhan Yesus. Nah, dengar. Itu betul. Tapi kan di betul. situ. Terus kenapa kan, kau ambil dari imamat? Itu kan larangan dari Allah Bapa. Imamat sebelum itu Tuhan Yesus kitabnya datang. Musa. Musa tidak menyembah kepada Yesus.
Kristen yang menyembah Yesus. Harusnya Kristen Nggak ada. mendengarkan larangan dari Yesus. Ada nggak larangan dari Yesus seperti itu? Terus ini apa Musanya nyembah siapa, Bu? Musanya menyembah Tuhannya Yesus. Udah, jangan lari ke situ. Kamu Nah, jelaskan menurut larangan Yesus. Kalau imamat kok kena, itu bukan Yesus yang ngomong. iya, kan itu kan perjanjian lama, Bu. Ya udah, kan dibilang Yesus. Kau menyimak dong pertanyaannya. Ada nggak larangan dari Yesus? Kau tidak boleh nikah dengan ibu kandungmu. Ini data ini kita tunjukkannya datanya. Nah, jadi data inilah yang ditolak si Edis untuk aku menyampaikannya ini. Cuman kalian itu memang itu umat Spanyol nyolong kalian. Aduh, Bang Farouk jangan bilang nyolong maksudnya gini. Kalau kita Ini buktinya. kalau Ini kita buktinya kalian berbicara nyolong. tentang nyolong, Ini buktinya kalian nyolong. banyak Diam dulu. cerita, Siapa? Bang. Diam dulu. Ini buktinya kalian nyolong. Dalam Ulangan 33 nomor 4 sudah jelas dikatakan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik. Jelas ya, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi Aku tanya, Bang. kitab imamat itu bahagian dari Taurat, ya, itu diturunkan jadi aturan untuk jemaat Yakub, anak keturunannya Yakub. Leklian dari 12 anak keturunan Yakub nggak ada yang pemakan babi. Itu bukan anak keturunan Yakub. Ini lagi data kedua, Ulangan 4 nomor 44. Ini Ulangan 4 nomor 44. Udah data kedua ini. Nih. Kecil pula tulisannya itu. Ini. Bentar ya. Nah, inilah hukum Taurat yang dipaparkan ke Musa kepada orang Israel. Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Data yang ketiga, Efesus 2 nomor 15. Efesus. Tanpa Taurat kalian nggak punya jati diri, bebas memang kalian. Itu aturannya kalian pilih-pilih, cocok kalian rasa kalian ambil, ya kan, supaya kalian disangka manusia. Itu yang di nyolong itu, Bang, dari mananya itu kalau boleh tahu? Kalau Ini Hah? Efesus 2:15. Jangan sampai situ dulu, Bang. Ini yang aku Sudah tanya ini dibatalkan. Ini hukum Taurat sudah nyolongnya dibatalkan. dari mana? Sebab Iya, dengan nyolongnya mati dari mana? sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya, termasuk kitab Ulangan sudah dibatalkan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Terus, kau masih bertanya lagi, nyolongnya dari mana? Kan Iya, pertanyaan itu yang- nyolongnya dari mana? Nah, itu yang aku tanya. Aku buat handphone ini, kutulis di handphone ini untuk Ito Nora. Tiba-tiba handphone ini ada di tanganmu. Sudah ada tertulis di handphone ini untuk Ito Nora. Kau nyolong nggak? Yang bikin itu siapa, Bang? Gimana? Nyolong. Iya, maksudnya Aku beli handphone ini, kutulis di handphonenya untuk Ito Nora. Nggak Tiba-tiba masuk loh, handphone Bang. ini di tanganmu. Nyolong nggak? maksudnya gini. Jadi aku pusingnya 7 keliling sama Bang Farouk ini nggak ngerti-ngerti, Bang penonton juga ngerti maksudnya apa yang menjadi topik utamanya Bang Farouk begini. Yang topik utamanya tadi kan gini, nyolong yang itu tidak ada tertulis dari HP yang tadi bilang kan. Abang kan Di dalam membaca tadi. kitab ulangan Itu nyolong 33 dan itu yang ulangan maksudku, itu 4. nyolongnya di mana? Itu nyolongnya di mana? Kan udah disampaikan dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Itu yang saya tanya, Seth. Itu nyolongnya dari mana, Bang? Allah. Inilah penyakit kalian Karistin gitu loh. Kalian Enggak. Aduh, iya, kalau mau aku dijawab, kalau aku dipotong. kan santai, Bang. Kalau aku santai. Oke, dengar. Kau tanya, bagaimana kami bisa dibilang nyolong? Sudah jelas dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 4, hukum Taurat dan segala ketentuannya itu untuk Bani Israel. Sementara kamu itu Bani Batak. Nah, saya tanya Bang Gitu Farouk. loh. Ini apa? Nyolong nggak kau itu namanya?
nyolongnya dari mana? Loh, nolongnya dari mana? Saya tanya, yang maksudnya itu kan perjanjian lama. Itu perjanjian lama itu kan terjadinya di Yerusalem. Yerusalem itu Yahudi atau Saya tidak membahas itu loh, Dinda. itu yang saya mau tanya. Maksudnya kan itu maksudnya bisa ikutin ini apa kata-katanya Nih, ini. aku berikan kamu analogi lagi ini. Kalau kau nggak ngerti lagi analogi ini, pokoknya nggak ngerti lah berarti kau. Kalau Ini, kalau analogi. kamu yang ngomong terus Faruk, aku maksudnya nih, semakin gak nih, ngerti loh. ini. Masih dengar dulu aku tanggapin gitu. Ini kitab Taurat ini misalkan. Di dalam ini sudah ada tertuliskan itu. ini untuk Gak Bani masuk akal lo Israel. ngarang aja tuh. Ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Udah? Sekarang saya tanya, ketika kitab ini ada dalam kitab kau yang bukan Bani Israel, nyolong nggak itu namanya? Maksudnya nyolongnya dari mana? Itu yang saya tanya. Kan Nyolongnya dari mana? Itu maksudnya kan kalau kata nyolong, kata Jadi nyolong gini itu ya. pasti ada Jadi gini ya, tempatnya. Siar. Pasti ada tempatnya, ada yang bikin. Itu nggak tahu dirinya kalian. Sudah jelas. Yang nggak ya, tahu diri, yang ya nggak tahu diri kitab itu Taurat kamu loh itu sebenarnya omongnya itu sudah banyak dusta disegel gitu. loh. Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Kau pegang kitab itu, ada padamu Karistin, kau tanya lagi, kok dibilang aku nyolong? Yang saya tanya bukan gini, Kitab itu ada tertulis untuk Bani Israel. Gimana ya kau? kan bilang tadi kan gini, ini apa bacaan itu kan dinyolong, maksudnya Injil itu kan dinyolong, itu nyolongnya dari mana, pembuatnya siapa, maksudnya nyolong dari mana? Ya, Kalau memang dia, Injil kalau memang dia siapa? dari Nabi Musa kan perjanjian lama, Nabi Musa itu Yang bilang perjanjian Injil lama. siapa, Dinda? Kau dengar dulu, yang bilang Injil dicolong siapa? Hukum Iya, Taurat, Taurat yang ku bilang, bukan Iya, kan? Injil. Hukum Taurat itu kan itu hukum Taurat untuk perjanjian lama kan. Habis itu kan ya Siapa sejalan yang untuk bilang hukum Taurat menggenapi. itu perjanjian lama? Kau baca ini Yeremia 31. Makanya kau masih Kristen, kau nggak tahu Bible. Nih, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Malah aku tambah Nih, baca ganteng ini. loh guys. Nih. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya iya kan. Hukum Taurat itu bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru bagi Musa. Kau ambil dalam kitab kau bilang perjanjian baru, udahlah nyolong, kau robah-robah lagi. Nih, Yeremia 31:31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang ngomong itu siapa bang? Apa? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu Tuhannya Musa kepada Musa. Gimana guys? Lucu banget. Makanya berkali-kali ku bilang, makanya kalian masih Karistin. Nah, di situ yang maksudnya yang abang baca itu lain pula kalimat. Gini, itu kan yang sambungan firman tadi, Tuhan Yesus itu turun di dunia bang untuk maksudnya menggenapi firman, maksudnya hukum Taurat.